Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haria Husuhada, NIM 12214220576, kelas 1B Tadris IPS. Di sini saya membuat video ini untuk menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar sejarah dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Soal yang pertama, coba saudara jelaskan dan uraikan tentang gelombang revolusi di Indonesia sampai tahun 1949. Revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949 adalah salah satu periode terpenting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Periode ini dimulai dari kekalahan bala tentara Jepang terhadap sekutu, proklamasi kemerdekaan hingga perlawanan terhadap pendudukan Indonesia yang membonceng sekutu, baik perlawanan melalui jalur atau fisik. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia. Kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Peristiwa ini dikenal dengan revolusi sosial yang terjadi di beberapa bagian di Pulau Sumatera. Soal yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang modernisasi serta bagaimana peranan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan di era modern. Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern atau masa kini. Proses tersebut merupakan pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntunan masa kini. Peranan Muhammadiyah berkemajuan karena beliau berani dalam gerakan Islam mengeluarkan pikiran yang sehat dan murni dengan dasar Al-Quran dan hadis. Soal yang ketiga, uraikan faktor-faktor pendorong pemerintahan Soekarno untuk mengganti sistem politik demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Jawabannya, faktor-faktor pendorong pemerintahan Soekarno yaitu 1. Soekarno dan Hatta tidak kompak. 2. Tentara dan sipil sering bertengkar. 3. Kegagalan demokrasi liberal. 4. Situasi negara yang perlu seorang pemimpin yang kuat. 5. Partai politik di parlemen saling bekerja sama. 6. Ketidakpuasan Presiden Soekarno terhadap kebijakan di masa demokrasi liberal. Dikeluarkannya doktrin ini menandai perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. 7. Presiden Soekarno mengganti demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin karena Presiden Soekarno menganggap bahwa demokrasi liberal ala Barat tidak sesuai untuk situasi Indonesia. Sebagai gantinya, ia mencari sebuah sistem berdasarkan sistem musyawarah dan mufakat di bawah arahan seorang pemimpin yang disebutnya sebagai demokrasi terpimpin. Soal yang keempat, jelaskan dan uraikanlah kebijakan-kebijakan pemerintah masa Orde Lama dan Orde Baru dalam bidang politik dan ekonomi dan permasalahan terkait dengan demokrasi Indonesia di kala itu. Jawabannya, kebijakan politik pada masa pemerintahan Orde Lama 1945 sampai 1966 yaitu 1. Pembebasan Irian Barat dari Belanda. Peristiwa bersejarah ini dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan 3 Komando Rakyat Trikora pada 1961. 2. Konsep Nasakom. Nasakom adalah sebuah konsep yang diberlakukan di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin hingga masa era Orde Baru. Nasakom adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme yang digagas oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan berbagai ideologi politik. 3. Doktrin Manipal-Usdek. Manipal-Usdek adalah singkatan dari Manifestasi Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Kehidupan ekonomi masa Orde Lama. Masa Orde Lama 1951 sampai 1966,
Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama amat buruk yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 78 1958 tentang investasi asing. Jadi memperburuknya perekonomian di tahun 1965 mendirikan Bank Berjuang. Perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Kehidupan politik pada masa Orde Baru, kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan, yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Kebijakan politik dalam negeri: 1. Pelaksanaan pemilu 1971. 2. Penyederhanaan partai politik. 3. Dwifungsi ABRI. 4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kebijakan politik luar negeri di Indonesia antara lain: 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah: 1. Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. 2. Revolusi Hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke arah modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari: A. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. B. Ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. C. Diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. D. Rehabilitasi, pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Soal yang kelima, jelaskan dan uraikan dengan jelas proses demokrasi di Indonesia dari masa reformasi sampai ke masa sekarang ini. Apakah yang harus diperbaiki terkait dengan kondisi bangsa saat ini? Jawabannya adalah demokrasi reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi seperti adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi, hak-hak dasar warga negara lebih terjamin, rekrutmen politik yang inklusif. Yang harus diperbaiki adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.